Alhamdulillah, alhamdulillahi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat sidang jamaah syukur rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah, pada subuh pagi hari ini Allah masih memberikan kehidupan kepada kita. Allah masih memberikan keikhlasan kepada kita, dan Allah masih memberikan kekuatan iman kepada kita, dan juga Allah masih memberikan kesehatan lahir batin kepada tubuh kita, sehingga kita bisa hadir di Masjid Raya Andalas ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita dan kebutuhan rohani kita, yakni melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan sejenak keikhlasan kita diminta untuk bisa kita menambah amal-amal ilmu agama untuk bekal akhirat, yakni mendengarkan tausiah subuh hari ini. Semoga insya Allah niat baik Bapak Ibu Allah akan ganti dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam bersama-sama kita berdoa kepada Allah agar disampaikan berarwah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak pengurus Masjid Raya Andalas yang kita muliakan, bapak-bapak, angku-angku, niniak mama, alim ulama cerdik pandai sudah bendang dalam nagari, nan jauh lah daki alam merape, ando basangundu ipa babisan, ibu-ibu punduk kandung serta para pemuda-pemudi harapan bangsa, teristimewa ananda santriwan dan santriwati pesantren Romban 1447 Hijriah Masjid Raya Andalas yang kita banggakan. Hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh rahimakumullah, seperti yang diberikan amanah oleh pengurus kepada kami, yakni kita beri judul tausiahnya sesuai dengan permintaan pengurus adalah mengelola harta secara halal dan berkah. Mengelola harta secara halal dan berkah. Bicara kita tentang harta, siapa sih yang tidak menginginkan harta yang halal? Siapa sih yang tidak menginginkan harta yang banyak? Dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada." Carilah hartamu, carilah kekayaanmu, dan carilah amalmu untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Tapi Rasulullah SAW juga mengungkapkan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, dan carilah amalmu untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok pagi. Hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh rahimakumullah. Maka dari itu, bagaimana cara kita mengelola harta secara halal dan juga berkah? Yang pertama adalah mencari harta dengan cara yang halal. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah 168, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Kata Allah SWT, wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik.
Banyak makanan minuman yang tinggi gizinya, banyak. Banyak makanan dan minuman yang banyak vitaminnya, banyak. Tapi yang utama di sini bukanlah gizi tingginya, bukanlah banyaknya, tapi halalnya. Kaum muslimin hadirin yang berbahagia. Di sini ayat ini memerintahkan agar umat Islam mencari dan mengkonsumsi harta yang halal dan baik. Ustadz, 1 minggu menjelang akan Ramadan, menutup kuliah S3, salah satu pembahasannya adalah hari ini banyak orang yang mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Maka dalam proses itu Profesor Rusdi MLCMA mengungkapkan, buat apa harta banyak tapi tidak berkah? Salah satu harta yang akan menjadi berkah hidup kita adalah biar sedikit tapi halal cara mendapatkannya. Nah, orang yang menikmati dengan cara yang halal itu walaupun sedikit tapi dia nikmati karena Allah Ta'ala, itulah keberkahan hidup mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah subuh rahimakumullah. Dalam hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, yang hadis diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim, halaman 2343. Apa kata Rasulullah yang artinya, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Allah menerima kehidupan kita yang baik, maka termasuklah salah satu adalah saripati makanan yang masuk ke tubuh kita. Untuk mendapatkan makanan itu prosesnya dari usaha yang halal atau tidak. Kalau dari yang halal itu baik, maka Allah menyertai perbuatan seperti itu. Ibnu Katsir dalam sebuah tafsir Ibnu Katsirnya mengungkapkan, ayat ini menegaskan bahwa kewajiban meninggalkan harta haram seperti riba, penipuan, dan yang keren hari ini adalah korupsi. Imam Al-Ghazali dalam tafsir Ihya Ulumuddinnya mengungkapkan bahwa makanan dan harta yang halal menjadi sebab diterimanya doa dan ibadah seseorang. Bisa jadi sudah bersusah payah kita salat 5 waktu, setiap salat 5 waktu kita berdoa, salat tahajud kita berdoa, salat duha kita berdoa agar diberi keberkahan rezeki yang kita hari ini. Tapi bisa jadi doa yang kita pinta tidak bisa diterima dan kabulkan Allah. Mungkin cara mendapatkannya dengan cara yang tidak halal. Maaf, bisa jadi kenapa anak kita sudah dimasukkan mengaji, didatangkan guru privat, sudah didatangkan pula para ustadz, dan juga diberikan semua kebutuhannya untuk bekal dunia dan bekal akhiratnya untuk berkembang ilmu agama. Ternyata anak kita juga tidak pernah mereka untuk tunduk dan patuh kepada kita. Di samping pengaruh dunia, bisa jadi penyebabnya salah satunya adalah mungkin saripati makanan sumbernya tidak berasal daripada yang halal. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah subuh rahimakumullah. Yang kedua, mengelola harta dengan sikap tidak boros dan tidak kikir. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 67, walladzina idza anfaqu lam yasurru wa lam yaqtaru. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat oleh Bukhari halaman 3440, Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah? Makan dan minumlah dan bersedekahlah tanpa berlebihan dan tanpa ada kesombongan. Imam Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraginya mengungkapkan bahwa Islam mengajarkan keseimbangan yang disebutkan wasatiyah dalam penggunaan harta, seimbang dalam penggunaan dan seimbang pula dalam pencairannya. Sementara Profesor Dr. Hamka dalam tafsir Al-Azharnya mengungkapkan bahwa orang beriman pandai mengatur pengeluaran sehingga tidak boros tetapi juga tidak
pelit alias kikir. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sidang jamaah subuh rahimakumullah. Yang ketiga, cara mengelola harta secara halal dan berkah adalah mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Tadi kita sudah sama-sama mendengar dari perwakilan pengurus, insya Allah semua harta yang Bapak Ibu sedekahkan, yang Bapak Ibu infakkan untuk anak-anak miskin, untuk anak-anak kita yang membutuhkan di sekitar sini, dan juga beberapa orang dari binaan Masjid Raya Andalas, alangkah bahagianya mereka, tersenyum mereka, hanya tinggal hitungan hari, lebaran sudah di depan mata. Yang mereka tidak punya suami, mungkin dia berkata dalam hatinya, hai suamiku, hari ini, tahun ini, bulan ini, anak kita tersenyum dengan akan menyambutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka di saat hari raya Idul Fitri, berbondong-bondonglah semua umat Islam ke lapangan dan juga ke masjid untuk melaksanakan hari kemenangan, hari yang fitri, hari yang suci. Salah satunya adalah berkah Ramadan dengan mendapatkan mereka harta atau sedekah dari saudara-saudari kaum muslimin dan muslimatnya. Maka dari itu Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103 yang sering kita dengarkan. Apa kata Allah? Huz min amwalihim shadaqatun tutahhirum wa tuzakkihim biha. Kata Allah, ambillah harta atau zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim halaman 2347, apa kata Rasulullah? Harta tidak akan berkurang karena sedekah, malahan akan bertambah. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah subuh rahimakumullah, kalau ada oknum-oknum masyarakat yang tidak senang kepada pengurus dalam mengelola keuangan yang diinfakkan, disedekahkan dari jamaah, kalau pengurus berjalan di jalan rel, di ihdinas siratal mustaqim, kata-kata orang-orang luar sana, no comment aja. Biar Allah menilai, asalkan kita sesuai dengan relnya, lanjutkan perjuangan, karena Allah mencatat lewat malaikatnya apa yang kita perbuat. Qulil haqqa walau kana murah. Katakanlah yang benar itu walaupun pahit. Maka apa yang kita lakukan kalau benar, insya Allah Allah akan berada bersama kita. Hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh rahimakumullah, Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa zakat berfungsi membersihkan harta dari hak orang lain dan akan membawa keberkahan bagi yang berzakat. Dan sepakat para ulama, Bapak Ibu yang berbahagia, zakat dan sedekah adalah cara menjaga harta agar tidak membawa mudarat bagi pemilik harta tersebut. Yang keempat, cara mengelola harta yang halal dan berkah adalah menghindari riba dan harta haram. Allah SWT berfirman surah Al-Baqarah ayat 275. Apa kata Allah? Wa uhillallahu baina wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan perbuatan riba. Rasulullah SAW bersabda, Allah pasti akan melaknat pemakan riba, pemberi riba, dan penulisnya serta saksinya. Komplotan seperti ini hari ini zaman canggih, berbagai ragam mereka carakan untuk berbuat riba. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa riba merusak sistem ekonomi dan menyebabkan kezaliman dalam harta. Tidak ada membawa keberkahan, malahan membawa perusakan bagi orang lain. Ulama tafsir sepakat menyatakan bahwa harta yang bercampur riba akan menghilangkan keberkahan bagi hidup mereka. Yang kelima, yang terakhir,
Cara mengelola harta yang halal dan berkah adalah menggunakan harta untuk kebaikan dan juga ibadah. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Imran ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tanfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sampai kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah bersabda, sebaik-baiknya harta yang baik adalah orang yang dimiliki atau harta yang dimiliki oleh orang yang soleh. Kita berasal dari orang soleh, dikembalikan kepada orang soleh, insya Allah Allah memberikan keberkahan hidup kita. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan menginfakkan harta di jalan Allah adalah tanda kesempurnaan iman. Maka dari itu Bapak-bapak, Ibu-ibu sidang jamaah subuh rahimakumullah, kelolalah harta kita dengan cara halal dan jangan kita mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 42, Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur adukkan antara yang hak dengan yang batil, padahal kamu mengetahui perbuatannya, tapi kamu pura-pura tidak mengetahuinya. Apa contohnya? Orang-orang yang tanda kutip oknum pejabat, tahu itu perbuatannya haram, tahu itu perbuatan melanggar aturan agama, bahkan aturan daripada undang-undang, tapi tetap dia langgar. Itu disebut dengan wa muallimu munafikun allama yuallimu muallim. Banyak mereka orang-orang yang mengetahui tapi mereka munafik. Bahkan mereka mengajarkan, mereka yang menularkan ilmunya, apakah ilmu umum, apa ilmu agama, tapi mereka sendiri yang merusak sistemnya. Dilarang orang untuk berbuat korupsi, dilarang orang untuk berbuat ini dan itu, tapi dia sendiri yang melakukan walaupun di belakang meja. Inilah kata Rasulullah SAW, ada 10 tanda kehancuran Islam. Salah satunya adalah wa muallimu munafikun. Banyak orang-orang yang mengetahui tapi mereka munafik. Yang kedua, wa ahlihi munafikun. Banyak penduduk atau masyarakat yang munafik. Semoga insya Allah jamaah Masjid Raya Andalas tetap istiqomah dalam kesolehannya dan juga dalam beribadahnya. Tetap bersedekah, berinfak. Karena andaikanlah, kata Rasulullah, Allah izinkan umat yang telah mati, Allah izinkan umat yang telah dikubur untuk hidup kembali ke muka bumi ini, bukanlah salat yang dia cari, bukanlah naik haji yang dia cari, tapi yang dia lakukan memperbanyak adalah memperbanyak bersedekah dan berinfak. Semoga Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Allah beri kekuatan iman, Allah berikan kesehatan, sehingga puasa kita tahun ini lebih baik dari puasa tahun lalu. Semoga bermanfaat. Bila bisabil haq fastiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.